Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan baik, semangat dan penuh dengan sukacita. Ikan gabus ada di hutan bakau, burung elang hinggap di pohon jati. Atau irikah hati engkau karena aku murah hati? Senang sekali saya Katerina Utami dapat menjumpai Anda dalam Oase Rohani Katolik edisi hari ini, hari biasa pekan biasa ke-20. Hari ini saya ditemani oleh narasumber Oase Rohani Katolik, Romo Antonius Widodo CP. Romo Widodo, apa kabar Romo? Salam jumpa. Shalom Mbak Utami, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berkat Tuhan, juga bahagia. Dan salam untuk para sahabat Oase Katolik semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Romo atas kesediaannya untuk menjadi narasumber kami di Oase Rohani Katolik. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan awali acara hari ini dengan doa. Silakan Romo Widodo. Saudari yang terkasih, marilah kita menyatukan hati, berdoa sesuai iman kepercayaan kita masing-masing, mengucapkan syukur atas anugerah Tuhan yang diberikan pada saat ini, terutama mukjizat Tuhan yang terbesar, yaitu kehidupan, hidup yang baru yang kita alami hari ini, juga kesehatan, kebahagiaan keluarga kita masing-masing. Saya akan memberinya secara Katolik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudari, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, untuk menjaga iman Katolik dan membaharui segala sesuatu dalam Kristus, Engkau telah memilih Uskupmu Santo Pius ke-10 dengan bijaksana surgawi dan semangat rasuli. Kami mohon dengan rendah hati, semoga kami juga mampu mengikuti ajaran dan teladannya, karena Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama Diko dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bacaan liturgi hari ini, bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah sabda Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh para gembala? Kalian menikmati susunya. Kalian memakai bulunya untuk membuat pakaian. Kalian menyembelih yang gemuk-gemuk. Tetapi domba-domba itu sendiri tidak kalian gembalakan. Yang lemah tidak kalian kuatkan. Yang sakit tidak kalian obati. Yang luka tidak kalian balut. Yang tersesat tidak kalian bawa pulang. Yang hilang tidak kalian cari. Melainkan mereka kalian injak-injak dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian, mereka tercerai-berai karena gembalanya tidak ada, dan mereka menjadi makanan segala binatang di hutan. Domba-dombaku tercerai-berai dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh negeri domba-dombaku tercerai-berai, tanpa ada seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah sabda Tuhan. Demi aku yang hidup, demikianlah sabda Tuhan Allah. Domba-dombaku menjadi mangsa dan makanan segala binatang di hutan, karena tidak ada yang menggembalakannya. Sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan menggembalakan dirinya sendiri. Tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah sabda Tuhan. Aku sendiri akan melawan para gembala dan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka.
dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga seterusnya tidak lagi menjadi makanannya. Sebab beginilah sabda Tuhan Allah, sungguh aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan referen, Tuhan adalah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhan adalah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan jiwaku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Saudara-saudari, marilah kita lanjutkan, kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula. Dan melihatnya ada seorang lain menganggur di pasar. Katanya pada mereka, pergi jugalah kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari? Jawab mereka, tidak ada orang yang mengupah kami. Kata orang itu, pergilah kalian juga ke kebun anggurku. Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang paling besar. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan
mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab salah seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagimu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, mari kita dengarkan permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Widodo. Ya, Romo Widodo, di sesi yang pertama ini, Romo, ini bacaan pertama kita dari Nubuat Yehezkiel nih, Romo. Ya. Ya, ini dari kata-kata Nubuat Yehezkiel ini, Nubuat ini berarti ini apa ya, Romo? Ya, para sahabat oase yang terkasih, renungan pada hari ini saya memberi judul Tuhan tinggal di tengah-tengah umatnya sebagai gembala yang baik dan murah hati. Kita disodorkan oleh gereja 3 sabda Tuhan. Yang pertama dari kitab Yehezkiel bab 34 ayat 1 sampai 16. 1 sampai 16, lalu ada Mazmur 23 mengenai gembala yang baik, lalu dari Injil Matius bab 20, Romo. bab 1 sampai 20 16. ayat 1 sampai 16 ya. Tentang rasa iri hati para pekerja yang bekerja di kebun anggur Tuhan. Nah, itu satu perumpamaan semua. Jadi dari yang pertama kita mengenal Nabi Yehezkiel. Nabi Yehezkiel ini hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi, pada kekuasaan Kaisar Babilonia namanya Nebukadnezar ya. Jadi dari arti namanya sendiri, Yehezkiel artinya Tuhan yang menguatkan atau Tuhan yang menghibur. Nah, latar belakangnya apa? Jadi Nabi Yehezkiel ini seorang imam pada awalnya, karena bapaknya juga seorang imam, namanya Busi, Imam Busi. Ya, kalau kita membaca bab pertama dari kitab Nabi Yehezkiel, kita akan mengenal sosok Nabi Yehezkiel. Ya. Kemudian Nabi Yehezkiel ini juga mempunyai istri, tetapi istrinya meninggal secara tiba-tiba atau waktu penyerangan Nebukadnezar terhadap Yerusalem dan menghancurkan juga bait Allah di Yerusalem. Kita bisa membacanya dari Yehezkiel bab 24 ayat 18. Kemudian pada tahun 586 sebelum Masehi, Nabi Yehezkiel bersama juga Raja Yekonya atau Yoyakin adalah Raja Yehuda diangkat ke pembuangan
oleh Nebukadnezar karena kota Yerusalem semuanya sudah dihancurkan. Mereka orang-orang pintar, orang-orang cerdik pandai, orang-orang yang terkenal dari Yerusalem diangkut ke Babilonia, ya. Nah, kemudian dalam situasi itu, dalam pembuangan itu, Yehezkiel dipanggil dari seorang imam menjadi seorang nabi lewat pewahyuan, lewat penglihatan Allah yang datang memanggil Yehezkiel. Dalam kitab suci itu Yehezkiel memakai sebutan anak manusia. Anak manusia ini kemudian nanti dalam perjanjian baru juga digunakan oleh Tuhan Yesus. Ya. Nah, kemudian Nabi Yehezkiel ini termasuk nabi besar. Kalau kita melihat bukunya yang tebal, ya, setelah Nabi Yesaya, Yeremia, lalu Yehezkiel dan Daniel. Ini nabi-nabi besar yang menulis bukunya begitu tebal. Dan juga dari kitab Yehezkiel digunakan oleh gereja dalam perayaan liturgi. Nah, jadi minggu ini dan minggu kemarin kita mendengarkan dari bacaan pertama dalam liturgi misa harian itu kita mendengarkan disebut nubuat Yehezkiel. Nah, kemudian tadi Mbak Utami tanya mengenai nubuat. Iya, Romo. Nubuat itu diterjemahkan dalam kitab suci Perjanjian Baru disebut sebagai wahyu. Wahyu itu artinya jawaban Tuhan atas kerinduan atau rasa syukur umat Allah. Ya, itu. Mengandung banyak hal. Misalnya wahyu itu mengandung, nubuat itu mengandung ramalan. Ya. Mengandung juga sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Itulah disebut nubuat dan sungguh-sungguh terjadi. Kalau ramalan bisa saja terjadi, bisa saja tidak. Sekarang yang sedang booming di medsos itu adalah ramalan akan terjadinya gempa, mega gempa yang sangat menghebohkan, banyak orang menjadi takut. Nah, itu. Jadi Nabi Yehezkiel meramalkan dua hal. Yang pertama itu tentang kehancuran Yerusalem. Ya, dari kitab Yehezkiel bab 1 sampai 24 itu adalah buku pertama. Yehezkiel meramalkan tentang kehancuran Yerusalem. Memang kota Yerusalem ini dua kali dihancurkan menurut sejarah, ya. Dihancurkan dua kali. Pertama oleh Raja Nebukadnezar itu pada tahun 615 Nebukadnezar menghancurkan Yerusalem. Maaf, tahun 586 sebelum Masehi. Nebukadnezar, Raja Babel, menghancurkan seluruh Yerusalem. Dan nanti yang kedua adalah oleh Jenderal Tito, Jenderal dari Roma, menghancurkan, meluluh lantakan seluruh Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Sampai sekarang Bait Allah tidak dibangun lagi oleh orang Israel. Mungkin itu dihubung-hubungkan dengan nubuat Yesus bahwa Yerusalem ditangisi oleh Yesus,
terutama bait Allah itu akan hancur, tidak ada satu pun batu melekat pada batu yang lain. Maka kalau kita berziarah ke Yerusalem, kita tidak bisa melihat lagi bait Allah seperti zaman Yesus, zaman sebelum perjanjian lama, tidak ada lagi. Meskipun ada kota Yerusalem secara modern dibangun oleh pemerintahan Israel. Lalu yang kedua, bukunya itu dari bab 25 sampai 36, Yehezkiel kembali bernubuat tentang pembangunan kembalinya orang Israel yang diangkut oleh Nebukadnezar ke Babilonia, kemudian nanti Babilonia dikalahkan oleh Asur, ya Raja Asur, lalu orang Israel akan dibawa kembali, diizinkan kembali ke Yerusalem, membangun tembok Yerusalem, dan tentu saja bait Allah, ya. Itu pada pemerintahan Gubernur Nehemia nanti bersama Imam Zakaria, ya. Ada Nabi Hagai, yaitu pada abad ke-6 sebelum Masehi, ya. Kemudian dibangun lagi secara megah oleh Herodes Agung, ya. Oleh Herodes Agung yang kemudian diruntuhkan oleh Jenderal Tito itu sampai sekarang bait Allah tidak ada lagi. Nah, itu kembalinya orang-orang Israel menuju ke Yerusalem. Bayangkan, menurut sejarah itu di kitab suci itu orang yang diangkut ke pembuangan Babilonia itu sekitar 3 juta orang. Banyak. Lalu ya, lalu kembali ke Yerusalem itu tinggal 50.000 orang yang membangun bersama Nehemia membangun Yerusalem itu. Nah, inilah isi nubuat dari Nabi Yehezkiel. Tapi apa yang bisa kita pelajari dari nubuat Nabi Yehezkiel, yaitu pengalaman kenabiannya, panggilannya sebagai nabi. Itu yang pertama adalah sabda-sabda Tuhan dalam penglihatan tadi, ya. Dalam penglihatan Yehezkiel itu mendengarkan sabda Tuhan, sabda Yahweh. Yahweh itu bahasa Ibrani, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Tuhan. Kalau El itu bahasa Ibrani juga diterjemahkan Al. Nah, sabda Yahweh kepada Yehezkiel. Yang pertama kalau kita membaca bab 1 ayat 1 itu penglihatan ilahi. Jadi Nabi Yehezkiel itu mengalami penglihatan ilahi, ketemu dengan Allah. Tapi ya seperti waktu zaman Musa itu kan Nabi Musa bertemu dengan Allah dari muka ke muka di Gunung Sinai itu, ya. Tapi Nabi Yehezkiel juga mengalami penglihatan ilahi meskipun tidak dari muka ke muka seperti Nabi Musa. Lalu kitab Yehezkiel itu paling sulit untuk kita pahami karena banyak bahasa gambaran di situ, ya. Ditulis oleh para imam, oleh para rabi Yahudi, sehingga bahasanya sangat tinggi dan banyak simbol-simbol bagi kita yang tidak mengenal kebudayaan waktu itu, pastilah sangat sulit untuk memahami dari kitab Nabi Yehezkiel ini. Yang ya pada intinya bahwa Allah itu transenden, Allah itu tidak terjangkau oleh oleh kemanusiaan kita, ya, transenden, di atas sana, ya, ilahi, yang disebut sebagai Allah yang Maha Kudus.
Allah itu Maha Kudus, maka umat Allah itu diharapkan juga kudus seperti Allah. Sehingga umat Allah itu menjadi pantas di hadapan Allah yang Maha Kudus. Ada lagu penyembahan itu kepada Allah yang Maha Kudus kan. Nah, itu. Lalu juga karena para gembala, ya tadi disebut gembala. Nah, gembala-gembala yang sesat, gembala-gembala yang tidak menggembalakan umatnya. Jadi mereka dikatakan mereka para gembala yang jahat itu memeras susu dari mereka, menindas mereka, tetapi tidak menggembalakan. Sehingga umat Allah itu sengsara luar biasa secara lahir batin. Imannya juga rusak karena tidak ada pembimbing yang benar. Nah, benar dikatakan para gembala itu, maka Allah berfirman kepada Yeskiel supaya menyampaikan pesan Allah ini bahwa para gembala yang tidak baik ini akan menjadi hukuman karena gagal memegang menjalankan tanggung jawab sebagai seorang gembala gitu ya. Nah, nanti mereka ini akan menerima hukuman dari Allah, lalu Allah akan menjadi satu-satunya gembala yang tinggal di tengah-tengah umat Allah itu. Sehingga umat Allah yang menderita itu akan hidup dalam naungan Tuhan, tentu saja akan berikan berkat salam, berkat damai sejahtera dari kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka ini. Itu inti ajaran iman atau teologinya. Maka risikonya apa? Risikonya adalah umat Allah diajak oleh Nabi Yeskiel untuk setia kembali bertobat pada jalan yang benar, untuk ya memuliakan kekudusan Allah, Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Kudus ini, supaya umat Allah juga menjadi hidup sebagai bangsa, sebagai orang Israel itu bangsa ya, bangsa Yakub, bangsa Israel. Kemudian juga secara imani mereka bisa menghayati imannya secara baik dan benar. Itu mengenai Nabi Daniel, Yeskiel dan nubuatnya. Ya, tentang itu. Ini sih yang kita bisa kita pelajari bersama. Ya, baik Romo, terima kasih Romo untuk renungannya sesi yang pertama ini. Nanti kita akan lanjutkan kembali di sesi yang kedua. Baiklah, sahabat Wasa Rohani Katolik yang terkasih, kita akan kembali nanti di sesi yang kedua, tetaplah di tempat Anda. Salam jumpa sahabat Wasa Rohani Katolik yang terkasih. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, Wasa Rohani Katolik sesi yang kedua, masih bersama dengan Romo Antonius Widodo CP dan saya, Katerina Utami. Bagi Anda yang ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami, prkaj2021@gmail.com, atau langsung ke nomor telepon kami 0881 0251 33438. Sekarang kita lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua ini. Ya Romo, tadi kita sudah merenungkan dari nubuat Yeskiel. Sekarang kita akan ke Injil nih Romo, dari Matius Romo. Ini sepertinya mengenai kebun anggur ini perumpamaan ya Romo? Ya, keadilan di kebun anggur atau keadilan kerajaan Allah. Ya, karena kebun anggur ini sebagai gambaran dari kerajaan Allah ya oleh Yesus itu. Tapi saya mau mengkaitkan sebentar ya dengan perjanjian lama tadi. Saya sudah sebut bahwa dalam Mazmur itu mengenai pujian tentang
gembala yang baik dan murah hati itu dari Mazmur 23 disebut sebagai gembala. Ya. Jadi tadi Nabi Yeskiel bernubuat kepada para gembala yang tidak setia menjalankan tanggung jawabnya sebagai gembala umat Allah. Kemudian dalam Mazmur hubungannya merupakan pujian iman pemazmur Allah itu sebagai gembala yang baik, ya. Ada isinya sangat bagus bahwa umat Allah akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa dalam damai sejahtera, gitu kan? Dan Tuhan akan memberikan seperti seorang gembala membawa domba-dombanya ke padang yang hijau, ya, ke rumput yang hijau dan air yang tenang itu. Ya. Iya, Nah, itu artinya gembala umat. Tapi dari Yehezkiel bab 34 itu yang kita renungkan itu ada hubungannya dengan Yesus sebagai gembala yang baik dan murah hati. Ya, Yesus menjadi pemenuhan dari nubuat Yehezkiel itu sebagai gembala yang baik dan murah hati dari Injil Yohanes itu. Yohanes 10 itu. Nah, itu adalah hubungannya antara bacaan pertama dengan bacaan Injil. Kemudian kita mendengarkan dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16 mengenai, saya kasih judul keadilan kerajaan Allah. Iya. Nah, jadi pertama kali dimunculkan tentang kesepakatan kerja sehari dengan upah 1 dinar. 1 dinar itu gede sekali. Berapa Saya rupiah tuh sejaman sekarang ini, Rom? sekitar Kira-kira. 600 atau 700 ribu sehari. Besar ya. Memang sampai sekarang di Israel upah sehari itu kalau dirupiahkan sekitar 750 ribu sehari. Ya, ya itu yang mungkin juga diambil dari kitab suci perjanjian lama, yang lama itu diteruskan sampai sekarang. Ya, tapi itu saya kira cukup untuk biaya keluarga para pekerja dalam setiap satu hari itu digaji dengan sekitar 750 ribu, itu saya kira cukup Besar untuk itu, Romo. kehidupan. Ya, suatu maka disebut sebagai upah yang pantas. Ya, nah, bukan minimum. Bukan minimum, tetapi suatu upah yang pantas. Ini penting untuk kita itu. Sering kali kita memberikan upah minimum kepada pekerja kita. Ya, suatu koreksi bagi mereka yang mampu, yang mempunyai banyak pekerja. Nah, kemudian upah atau gaji pekerja terakhir itu juga mendapatkan pekerja terakhir yang hanya bekerja 1 jam mendapatkan gaji yang sama 1 dinar, sama dengan mereka yang bekerja sepanjang hari menanggung terik matahari dan juga saya kira bekerja keras, ya, bekerja keras, tapi toh gajinya sama. Ya, mereka diberi gaji yang pantas. Nah, ini apa yang mau dimaksudkan oleh Tuhan, ajaran iman apa yang mau disampaikan pada kita, ya. Yang mau disampaikan adalah itu. Dalam kisah itu, para pekerja yang terdahulu berpikir akan mendapatkan gaji yang lebih besar daripada pekerja terakhir, ya, yang hanya bekerja 1 jam, dikatakan begitu, jam 5 sampai jam 6. Ya, batas kerja mereka adalah jam 6 di kebiasaan orang Israel zaman dulu, ya, jam 6 sore. Dari sini timbullah, ya, yang dinamakan gerutu dan protes dari para pekerja terdahulu, karena tuan anggur ini, tuan
kebun anggur ini ternyata menyamakan gajinya yang bekerja sehari dengan yang bekerja satu jam saja. Kita membaca dari ayat 4 itu mengenai keadilan. Dalam bahasa Yunani disebut dikaios, ya, keadilan. Keadilan dalam perspektif dalam pandangan kerajaan Allah itu adalah mendapatkan rezeki, disebut sebagai kasih Allah. Itu kan kita berdoa setiap hari dalam Bapa kami, mohon rezeki, kasih Allah setiap hari, itu ternyata sama untuk semua orang. Kasih Allah itu sama. Allah itu tidak membeda-bedakan para anak-anaknya, ya. Baik, bahkan di kitab suci orang jahat juga dikasih rezeki, orang baik juga dikasih rezeki yang sama. Itu adalah keadilan Allah. Keadilan Allah berarti mendapatkan ganjaran yang layak bagi yang hidup benar maupun hukuman yang layak, hukuman yang setimpal bagi yang hidupnya jahat. Namun Allah itu Maha Kasih, memberikan kasih yang sama, berkat yang sama. Nanti kita sendiri yang orang-orang yang bekerja setiap hari inilah yang akan menanggapi, memahami kasih Allah itu seperti apa. Maka muncullah iri hati. Iri hati. Iri hati itu jealousy, ya. Bahasa Inggrisnya kalau tidak salah jealousy, ya. Lalu dari ya, kata Romo. Cemburu cemburu, iri hati, ya, silos atau petonos, itu yaitu situasi hati yang mengkerut. Kalau orang cemburu tuh digambarkan hatinya itu mengkerut. Ya, hatinya itu mengkerut, tidak rela kalau orang lain itu mendapatkan yang kita inginkan. Nah, itulah orang yang cemburu, iri hati. Ya, tidak suka kalau orang lain mendapatkan sesuatu yang sama dengan apa yang kita inginkan itu. Lalu iri hati juga berhubungan dengan dengki. Dengki, ya. Orang Jawa bilang srei. Karena orang lain menjadi saingan, ambisi, gairah, menjadi gelap mata dan marah. Nah, kalau kita iri hati kan begitu kan. Rasanya itu orang lain itu dipandang sebagai saingan. Kemudian iri hati menjadi salah satu dosa mendasar dalam diri kita karena mencederai kekudusan. Ya, iri hati dalam 7 dosa pokok itu kan ada iri hati satunya. Itu kalau Anda, Mbak Ut, mengalami iri hati harus berani membongkar, mengalahkan rasa cemburu, rasa marah, dengki, iri pada orang lain itu, ya. Nah, selain itu juga dikatakan bahwa iri hati karena keserakahan. Nah, ada hubungannya dengan keserakahan. Dalam kehidupan bersama, orang yang serakah itu dirusak, ya. Jadi iri hati, serakah itu merusak kehidupan bersama. Nah, sehingga melawan dengan bertentangan dengan keadilan. Maka dalam Injil tadi Tuhan mengatakan, apakah matamu iri hati melihat aku baik hati? Tadi sudah diterjemahkan dalam pantunnya Mbak Ud yang luar biasa tadi, ya. Lalu serakah, ya, serakah. Serakah itu
atau istilah lainnya adalah ketamaan. Ketamaan berhubungan dengan sikap kita yang ingin mendapatkan lebih, memiliki, menikmati, menyimpan harta kekayaan demi kesenangan diri sendiri. Itulah tamak. Hmm. Saya biasanya kalau misa, ada misa arwah itu, Hmm. selalu saya pesan moral, kalau yang meninggal mempunyai warisan, supaya keluarga ini membagi dengan adil. Ya. Karena kadang-kadang warisan menjadi rebutan, ada keluarga yang pecah belah, Hmm. hanya rebutan warisan. Karena mereka mau serakah, mau memiliki semuanya, supaya adik kakaknya dan sebagainya tidak menerima bagian dari warisan itu. Saya selalu sampaikan, kalau kita ada misa arwah orang yang meninggal gitu. Karena gereja Katolik sendiri tidak membuat pembagian warisan ya seperti agama lain atau hukum hukum dunia ya, Hmm. hukum objektif pengadilan. Nah, maka karena apa? Karena gereja Katolik berpikir bahwa itu urusan manusia juga untuk mendidik supaya orang Katolik ini mempunyai jiwa rasa keadilan yang tinggi. Seperti Tuhan itu kan adil tadi ya. Diberi hak yang sama, yang Hmm. pantas. Supaya tidak menimbulkan keserakahan di antara sesamanya. Nah Ya. itu tentu saja. Kemudian keserakahan ini sama dengan keinginan yang tak terpuaskan. Hmm. Sehingga menjadi cacat diri yang pikir tertutup bagi orang lain. Dan akhirnya kita tidak damai bahagia bersama orang lain. Nah, karena kepikiran hati kita itu. Hmm. Tentu dalam hidup ini kita terus berjuang. Kita terus berjuang untuk mencari nafkah dan kekayaan yang halal, yang perlu dipikirkan kalau sudah mendapatkannya, kita gunakan juga Hmm. secara bijak, dan jangan lupa berbagi kasih dengan mereka yang miskin menderita, yang memerlukan bantuan kita. Saya Hmm. menafsirkan bahwa mengapa pekerja yang hanya 1 jam diberi gaji yang sama dengan yang lain, Hmm. ternyata terkandung bahwa orang ini Hmm. sangat membutuhkan, sehingga Tuhan itu menjawab akan harapan doa-doanya, ya, doanya, makanya dia mungkin orang yang sangat sulit mendapatkan pekerjaan, bahkan padahal mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak untuk Hmm. kehidupannya sendiri maupun kehidupan keluarga. Maka Tuhan sebagai Bapa dari semua anak-anak ini tidak rela kalau anaknya ini menderita, kan begitu. Ya. Jadi kita sebagai orang Kristiani seharusnya kita berpikir begitu dalam hal membagi atau berbuat keadilan. Ya. Ya. Kemudian bagaimana konteks Kristus kita diajar agar kita tidak rakus memupuk harta kekayaan untuk diri sendiri dan mengabaikan bela rasa, compassion terhadap yang miskin dan menderita. Ya. Ya. Kemudian bagaimana aplikasinya, Hmm. penghayatannya Hmm. akan sabda Tuhan ini oleh gereja. Ya. Gereja sejak awal mempunyai cita-cita dalam mengembalakan domba-dombanya, dalam melayani umat Allah. Hmm. Yang pertama itu option on the poor, ya, option on the poor, itu apa? Kecenderungan
untuk membantu mereka yang miskin, terarah pada orang-orang yang menderita dan miskin. Ya, itu gereja sejak awal mempunyai gerakan pelayanan pastoral, penggembalaan juga dimaksudkan kepada orang-orang yang menderita. Ya, miskin di sini tidak serta-merta secara material, tetapi miskin juga banyak umat yang sebenarnya secara material berkecukupan, mendapatkan berkat dari Tuhan, tapi mungkin secara rohani kurang penghayatan imannya. Nah, maka mereka pun perlu didekati, didampingi. Kita melihat kisah Tuhan Yesus itu dari Injil Lukas 19, 1-10 itu Tuhan Yesus yang datang kepada Sakeus ya, kasih Sakeus pemungut cukai itu ya, bos dari bea cukai di Yeriko, itu Yesus mendatangi orang-orang yang secara jasmani lahiriah mereka kaya, tetapi sangat menderita karena imannya mungkin kurang penghayatan imannya. Tuhan Yesus datang untuk menobatkan supaya orang yang dianggap marginal, dianggap berdosa oleh umat lain ini juga merasa dekat dengan Tuhan. Nah, Tuhan datang ke rumah Sakeus, lalu Sakeus menerima dengan sukacita dan bertobat. Bahkan janjinya itu sangat menarik untuk kita. Separuh dari kekayaan saya akan saya bagikan kepada orang miskin, dan jika saya membuat rugi terhadap orang lain akan kembalikan 4 kali lipat. Bagi saya pikirkan ini adalah benar janji Sakeus dan apa yang dikatakan ungkapannya, karena Yesus mengamini mulai sekarang anak ini juga adalah anak Abraham, artinya orang beriman. Orang seperti penduduk Israel pada umumnya, orang beriman yang murah hati, itu yaitu mengenai orang miskin yang dilayani oleh gereja, miskin secara jasmani atau rohani. Karena prinsip dasarnya yang kedua itu adalah cura animarum. Nah, apa itu artinya? Nah, artinya itu pemeliharaan jiwa-jiwa. Ya. Jadi siapapun, gereja itu sebenarnya tidak menolak orang-orang yang memerlukan pendampingan, memerlukan penggembalaan, ya, memelihara jiwa-jiwa. Artinya itu. Ya, jadi dua prinsip inilah yang dihayati oleh gereja sampai sekarang untuk menggembalakan umat Allah yang ada, yang perlu didampingi, perlu digembalakan. Lalu hal lain juga perlu kita renungkan tadi ya, gereja hari ini tanggal 21 Agustus ya, itu merayakan peringatan Santo Pius ke-10. Santo Pius ini seorang paus, ya. Pius ke-10 orang yang sangat pintar dan baik hati, ya. Nah, dalam penggembalaannya tentu saja dia juga menghayati sabda Tuhan yang kita semua juga renungkan dan hayati. Pesannya saya melihat satu pesan saja, mengenai Mazmur tanggapan, mengenai 2 Mazmur. Mazmur itu mempunyai daya kekuatan mengobarkan jiwa kita untuk giat mengusahakan segala kebaikan. Dalam gereja itu kami para biarawan, biarawati itu selalu mendoakan buku brewir, artinya buku doa harian itu ya berisi kitab Mazmur.
sekali doa pagi, ada 5 kali itu sehari. Doa pagi, doa bacaan, doa siang, jam 12 itu, lalu doa sore atau doa malam, ya, ada jam 6 sore, lalu nanti ada doa penutup, kompletorium, doa penutup sebelum tidur itu juga ada dua mazmur yang kami doakan. Jadi dari doa pagi itu 3 mazmur, doa siang 3 mazmur, doa bacaan itu 3 mazmur, lalu doa sore itu 3 mazmur, lalu doa malam ada 2 mazmur. Jadi sekitar berapa itu? Ya, ada 3 kali 5, 3 kali 4, ada 12 12. mazmur yang kita doakan, lalu ditambah 2 mazmur. Jadi ada 14 Mazmur, Romo. 15 mazmur yang kita doakan setiap hari sebagai biarawan, biarawati itu wajib. Nah, makanya doa mazmur itu disebut sebagai doa liturgi, seperti perayaan perayaan Ekaristi Kudus itu liturgi. Nah, sebagai pastoralnya begini, orang seringkali mengganti mazmur tanggapan dengan lagu antar bacaan. Ya. Sebenarnya tidak boleh dalam misa kudus ini. Kalau menurut aturan gereja, aturan gereja mengenai liturgi, mazmur tanggapan itu sebagai jawaban gereja atas kasih Tuhan, juga menjadi jawaban syukur atas kasih Tuhan, juga merupakan pujian kepada kekudusan Allah, kemuliaan Allah. Maka sebaiknya dalam misa kudus kita menggunakan mazmur tanggapan, seperti dalam misa harian juga, misa minggu itu juga bisa, daripada diganti dengan lagu antar bacaan yang populer misalnya, ya. Mazmur tanggapan nilai rohaninya itu lebih tinggi. Gitu. Ya, ini ajaran dari gembala kita Paus Pius ke-10. Ya. Saya kira demikian renungan yang bisa kita renungkan bersama, saudara-saudari, sahabat Oase yang terkasih. Ya, terima kasih kasih. Romo untuk permenungannya di hari ini. Semoga kita semua semakin menyerupai Yesus, Sang Gembala yang baik dan murah hati ya, Romo. Ya, bisa. Oke. Ya. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan akhiri acara hari ini dengan doa dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Widodo. Silakan Romo. Sahabat Oase yang terkasih, saudara-saudari kita semua, marilah kita berdoa bersama atas karunia berkat Tuhan yang kita nikmati hari ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas rezeki surgawi yang kami terima pada hari ini. Juga semoga berkat daya perjamuan surgawi, sabdamu yang kami renungkan bersama meneguhkan iman kami dan menjadi sehati dalam kasih-Mu, serta Kau satukan sebagai umat-Mu yang kudus, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita mohon berkat Tuhan, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari seluruh anggota keluarga kita, usaha, perjuangan, doa-doa kita, dan mereka yang kita layani, pelayanan kita, serta mereka yang kita layani senantiasa dalam perlindungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Widodo dapat menambah semangat iman bagi kita untuk semakin mencontoh Yesus, Sang Gembala yang baik dan murah hati. Akhir kata, kami berdua,
Romo Antonius Widodo CP dan saya Katerina Utami pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya.